Pemirsa, kebakaran hebat api meludeskan pabrik tiner di Gresik, Jawa Timur. Sumber api dari gudang penyimpanan tiner. Kebakaran. Rekaman video amatir merekam saat si jago merah melalap habis pabrik tiner di Desa Sumengkok, Kecamatan Ringin Anom, Gresik. Di lokasi. Kepulan asap disertai kobaran api membumbung tinggi. Suara ledakan keras terdengar berulang kali hingga menggetarkan permukiman warga. Kejadian berawal saat titik api pertama kali diketahui oleh petugas keamanan yang melihat asap tebal dari gudang penyimpanan tiner. Hanya dalam hitungan menit, api langsung menjalar ke seluruh bangunan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama lebih dari 8 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dari keterangan saksi yang kami dapat, yaitu satpam yang berjaga, awal mulanya yang bersangkutan mendengar suara ledakan yang berasal dari salah satu area gudang tinta di perusahaan. Setelah itu, saksi langsung melakukan pengecekan dan melihat adanya kobaran api dan asap mengepul dari dalam area gudang tinta, dan langsung melapor kepada polsek setempat. Dan pada pukul 00.00 pemadam kebakaran datang untuk melakukan upaya pemadaman. Namun dikarenakan api sudah terlanjur besar dan merembet ke area bagian tengah pabrik, yaitu area tiner, akhirnya api sulit untuk dikendalikan. Hingga saat ini, tim Lab 4 Polri masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab kebakaran. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ditinggal mudik, bengkel cat mobil di Durensawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat kebakaran mudah membesar. Lokasi Jalan Masjid Abidin, Pak. Jawa Barat. Kobaran api membesar membakar bangunan yang dijadikan bengkel cat mobil di Jalan Masjid Abidin Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Banyaknya material kayu dan bahan cat yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga yang khawatir merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dapat laporan dari warga sudah terjadi kebakaran, cuman masih kecil. Api cepat membesar karena bahan-bahan di dalam mudah terbakar, tenor dan segala macam jet. Api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Meski dilarang, warga membandel tetap menerbangkan balon udara. Di Ponorogo, Jawa Timur, warga panik akibat balon udara yang masih ada apinya jatuh di SPBU. Kepanikan pecah saat balon udara jatuh di SPBU Trunojoyo, Tambak Bayan, Ponorogo. Petugas berlari menyeret balon menjauhi SPBU lalu dipadamkan. Video rekaman ini pun viral. Peristiwa berawal saat petugas sibuk melayani antrean pembeli. Tiba-tiba, balon udara jatuh di sisi timur. Saat balon jatuh, api dari sumbu masih menyala. Beruntung, api berhasil dipadamkan sehingga tidak membesar. Posisi kan balon kan nggak ada asapnya dalam, langsung turun. Jadi apinya itu masih nyala, langsung ditarik ke pinggir jalan gitu. Dimatiin pakai pasir, langsung mati. Lalu balonnya itu disobek-sobek udah. Tidak diketahui pelaku penerbangan balon udara tanpa awak ini, dan guna penyelidikan, kasus ini sudah ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.
Pemirsa, ratusan rumah warga terendam banjir 1,5 meter di Cibubur, Jakarta Timur. Banjir akibat luapan air dari Kali Cipinang. Diguyur hujan deras, Kali Cipinang meluap hingga menyebabkan ratusan rumah warga di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah mobil milik warga. Di saat Hari Raya Idul Fitri yang penuh sukacita, sejumlah warga terpaksa mengungsi lantaran ketinggian banjir terus naik hingga mencapai 1,5 meter. Pinggir kali sih bisa 1,5 meteran. 1,5 meter. Karena dia posisinya makin turun ke bawah kan. Oke, ini pas hari Lebaran tadi? Ya, tadi pas sekitar jam 4 udah mulai hujan. Mulai hujan. Ketinggian di paling dalam itu berapa, Pak? Bisa 1,5 meter lah dalam sana. 1,5 meter. Warga berharap banjir cepat surut agar bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Banjir kiriman Bogor kembali merendam ratusan rumah warga di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Banjir juga menghambat perayaan Idul Fitri. Perayaan Hari Raya Idul Fitri di permukiman Kebonpala, Jakarta Timur dikejutkan dengan datangnya banjir kiriman dari Bogor. Banjir ini sempat membuat panik warga karena tanpa ada pemberitahuan dari pihak yang berwenang. Warga tidak sempat mengamankan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Banjir kali ini membuat perayaan Hari Raya Idul Fitri menjadi terganggu. Pemirsa, terminal bus antar kota antar provinsi Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Sabtu malam hingga Minggu pagi tergenang banjir setinggi 30 cm. Ya pemirsa, inilah kondisi terminal keberangkatan bus antar kota antar provinsi di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Genangan air setinggi 30 cm tentunya mengganggu aktivitas kedatangan maupun keberangkatan bus. Sejumlah calon penumpang yang hendak masuk ke terminal harus menerobos genangan. Intensitas hujan yang tinggi serta buruknya drainase diduga menjadi salah satu faktor penyebab banjir di terminal. Diguyur hujan deras selama 2 jam, puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga disebabkan buruknya sistem drainase. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, hujan turun selama lebih dari 2 jam tanpa henti hingga menyebabkan debit air meningkat. Aliran air dari wilayah perumahan dan RT lain juga bermuara ke lokasi ini, serta kondisi drainase yang menyempit akibat perluasan jalan dan jembatan memperburuk situasi. Sebelumnya paling lewat atas air, lewat jembatan ke sana. Karena ini jembatan tambah lebar, otomatis air yang dari satu ke sini tambah kencang. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga dipicu oleh meluapnya air dari situ Pedongkelan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tanggul Sungai Sadar di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur jebol. Akibatnya ratusan rumah di 2 desa terendam banjir. Itu jebole. Diguyur hujan deras sejak Jumat siang membuat tanggul Sungai Sadar di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto jebol. Akibatnya ratusan rumah warga di Desa Jumeneng dan Desa Tinggar Buntut terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir ini, mereka terpaksa menjalani suasana Lebaran dalam genangan banjir. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah. Untuk warga sekitar gimana sih kalau saat ini? Mengungsi atau gimana? Ya mengungsi di
kampung sebelah. Untuk kejadian seperti ini sering atau gimana sih Mas? Ya sering, cuma yang ini yang terparah. Iya, biasanya kan selutut orang dewasa biasanya. Sejumlah relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi mengevakuasi gabah milik warga agar tidak terendam banjir. Pemerintah daerah berjanji akan segera menangani banjir tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, arus lalu lintas Cikatama ramai dan lancar. Namun, antisipasi kepadatan tetap dilakukan pihak Jasa Marga untuk persiapan menaruh kontraflow. Arus lalu lintas Cikatama ramai lancar di kedua arah. 13.000 kendaraan melintasi Cikatama dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa. Sebagai antisipasi kepadatan kendaraan, pihak Jasa Marga menyiapkan untuk kontraflow yang masih dilakukan situasional pelaksanaannya. Dalam persiapan arus balik, Jasa Marga akan memperlakukan diskon tarif tol 30% dari tanggal 26 hingga 27 Maret. Kepadatan penumpang Lebaran terjadi di Yogyakarta. Penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu mencapai 7.000 lebih dan total penumpang yang datang mencapai 10.000 penumpang. Sementara di stasiun Cirebon, 16.000 lebih penumpang dilayani PT KAI Daup 3 Cirebon. Arus balik Lebaran mulai terasa di stasiun Tugu Yogyakarta maupun stasiun di wilayah Daup 6 Yogyakarta. Tercatat pada hari Sabtu 21 Maret, penumpang berangkat mencapai 22.000 penumpang menuju Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Sedangkan kedatangan penumpang masih cukup tinggi, mencapai 22.000 penumpang dari stasiun Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, dan Lempuyangan. Di Cirebon, Jawa Barat, sejak pagi hingga Sabtu malam, kepadatan penumpang terlihat di stasiun Cirebon. 16.000 lebih penumpang dilayani PT KAI Daup 3 Cirebon di hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagian besar diantaranya merupakan pemudik yang hendak balik ke Jakarta dan penumpang yang melakukan perjalanan mudik lanjutan ke kampung halaman. Dari kota Yogyakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Gali Wisma dan Mahardika, iNews melaporkan. Hari kedua Lebaran, stasiun kereta cepat Wush dipadati ratusan penumpang yang akan menuju Bandung. Bahkan tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung sejak Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Ribuan warga memadati stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk mudik atau berlibur bersama keluarga. Bahkan tiket pada Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Namun bagi Anda yang ingin memesan tiket masih bisa hingga malam hari dan diprediksi peningkatan akan terjadi 20% dibandingkan dengan hari biasa. Pada periode angkutan mudik 13 Maret hingga 30 Maret, total 175.000 tiket telah terjual. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, KCJ melihat adanya peningkatan jumlah penumpang kereta cepat Wush di momen angkutan Lebaran. Pada hari ini, yang merupakan hari kedua Lebaran, penumpang sudah mulai banyak yang berangkat ke stasiun Halim untuk menuju Bandung dalam memanfaatkan momen libur Lebaran. Adapun tiket keberangkatan Halim sejak pagi tadi pukul 8 pagi hingga 11 siang tiketnya sudah habis terjual. Adapun untuk jam-jam selanjutnya secara bertahap jumlahnya juga akan terus meningkat karena kan penjualan masih berlangsung secara online maupun offline. Meski puncak arus mudik telah berlalu, aktivitas di Stasiun Pasar Senen Jakarta masih terlihat ramai. Tingginya mobilitas masyarakat pasca Lebaran membuat angka keberangkatan dan kedatangan penumpang masih relatif tinggi.
Suasana di stasiun Pasar Senen masih terpantau cukup ramai. Aktivitas penumpang yang datang dan berangkat tetap berlangsung dengan intensitas yang tinggi, meski tidak seramai saat puncak arus mudik. Jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar 19.000 penumpang. Sementara itu pemirsa, jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta tercatat mencapai sekitar 15.000 orang. Untuk mengetahui situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, sudah ada rekan Wenda Nura di sana. Selamat sore Wenda, apakah masih banyak pemudik yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen sore ini? Dan bagaimana dengan yang kembali ke Jakarta? Selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa meskipun pada hari ini sudah memasuki hari kedua Lebaran Idul Fitri, namun aktivitas di Stasiun Pasar Senen ini masih terpantau ramai. Namun memang sudah mulai kondusif dan jika dibandingkan dengan pada saat arus mudik kemarin, saat puncak arus mudik, maksud kami memang sudah tidak seramai pada saat puncak arus mudik. Namun jika kita berbicara mengenai data, Nadia, untuk data keberangkatan dan juga kedatangan memang masih cukup tinggi dan perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini akan ada lebih dari 15.000 penumpang yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan memang angka ini cenderung turun jika dibandingkan dengan pada saat arus mudik kemarin, di mana pada saat arus mudik kemarin yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini rata-rata mencapai di angka 22.000 per harinya. Dan untuk angka kedatangan memang sudah mulai meningkat, Nadia, jika dibandingkan dengan sebelumnya, di mana pada hari ini akan ada sekitar lebih dari 19.000 penumpang yang akan tiba di Stasiun Pasar Senen. Dan jika dibandingkan dengan hari biasa tentu terjadi peningkatan, di mana biasanya ada sekitar 14.000 penumpang yang tiba begitu. Maaf Raisa. Dan bisa dilihat Raisa, di tempat kami melaporkan saat ini memang masih banyak sekali para pemudik yang berlalu lalang begitu ya, membawa berbagai macam koper bawaannya untuk berangkat mungkin ya ke tempat ataupun ke kampung halamannya begitu. Dan keramaian juga ini semakin terjadi ketika jam keberangkatan kereta sudah mendekat begitu. Jadi terjadi antrian. Tadi juga kami memantau di sini memang terjadi antrian di area boarding dan juga check-in jika kereta keberangkatan mereka sudah tiba begitu. Dan Nadia, kembali kami informasikan untuk periode arus balik di Stasiun Pasar Senen masih tersedia ratusan ribu tiket, di mana untuk tanggal 23 Maret 2026 hingga tanggal 1 April masih tersedia lebih dari 200.000 tiket untuk tiba kedatangan di Stasiun Pasar Senen. Jadi untuk Anda pemirsa yang masih belum membeli tiket untuk pulang atau dari kampung halaman ataupun untuk arus balik, diharapkan untuk membeli secepatnya begitu, karena ketersediaan tempat duduk terutama untuk kereta api yang kedatangannya di Stasiun Pasar Senen ini semakin menipis begitu. Kembali ke Anda, Raisa. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan Anda. Pemirsa, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Lingkar Gentong, Tasikmalaya terlihat padat pada masa libur Lebaran. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pemudik lokal yang melintasi jalur ini, baik dari arah Bandung menuju Tasikmalaya maupun sebaliknya. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian memperlakukan sistem satu arah atau one way secara berkala. Rekayasa lalu lintas ini diterapkan selama 15 menit pada titik-titik tertentu guna memperlancar arus kendaraan. Petugas terlihat mengatur lalu lintas dan memberi arahan kepada pengendara agar tetap tertib dan mengikuti aturan yang berlaku. Dengan penerapan sistem one way ini, diharapkan kepadatan di jalur Lingkar Gentong dapat terurai dan perjalanan pemudik menjadi lebih lancar. Puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi dalam 2 gelombang, di mana puncak tertinggi yakni pada 24 Maret nanti. Polisi memastikan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional. Kondisi arus lalu lintas masih cukup terkendali. Ada peningkatan arus sesuai dengan prediksi dan monitoring dari teknologi bahwa aglomerasi ini cukup padat ya, tapi sudah kita kelola.
Contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat. Tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak, namun demikian dari tanggal 22, 23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan work from anywhere tanggal 26, 27, 28 itu masih work from anywhere. Mungkin bisa kembali di tanggal 26, tanggal 27 karena hasil analisa dan evaluasi dengan stakeholder termasuk barusan saja kami dengan seluruh pejabat utama Korlantas Polri dengan Satgas melakukan evaluasi bahwa arus balik mungkin ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan 2 tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasa Harja. Rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal 24.